Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi Arfiandi dari Prodi Hukum Universitas Sibermu Muhammadiyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai filsafat ilmu hukum, terutama yang bertemakan tentang masih relevankah filsafat ilmu di tengah banjir informasi ini. Baik, langsung saja kita mulai. Dalam presentasi ini nantinya ada pengantar masalah, tujuan presentasi, serta relevan dari topik tersebut. Nah, untuk pengantar masalah ini, kita saat ini hidup di era digitalisasi, di mana informasi dapat diakses dengan sangat mudah dan cepat melalui internet, media sosial, dan beberapa platform digital lainnya. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan permasalahan baru, yaitu bisa dibilang kita banjir informasi yang beredar tidak semuanya benar. Kita harus memilih informasi yang beredar, mulai dari kebenaran informasi tersebut, keilmiahan informasi tersebut, dan dapat dipertanggungjawabkannya informasi tersebut. Banyak hoax, disinformasi, serta opini pribadi yang seringkali dianggap sebagai kebenaran. Nah, adapun tujuan presentasi saya pada hari ini adalah berdasarkan kondisi tersebut, tujuan dari presentasi ini untuk menganalisis relevansi ilmu filsafat dalam menghadapi banjir informasi, serta menjelaskan peran filsafat ilmu dalam membantu masyarakat bersikap kritis, rasional, dan bertanggung jawab terhadap informasi yang diterima. Bisa dibilang kita harus kritis terhadap informasi yang kita dapatkan karena banyaknya jumlah informasi yang beredar di luar sana. Nah, adapun relevansi dari topik yang saya angkat ini adalah topik ini penting untuk dibahas karena di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, manusia justru semakin rentan terhadap kesalahan berpikir dan manipulasi informasi. Oleh karena itu, filsafat ilmu menjadi landasan penting untuk menjaga kebenaran ilmiah, etika, dan rasionalitas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan dari materi yang saya angkat ini. Dalam pembahasan ini mungkin ada 4 hal yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah penerapan teori filsafat ilmu. Yang kedua adalah analisis kasus. Yang ketiga adalah pendapat ahli. Dan yang keempat adalah penerapan filsafat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama adalah pemaparan teori dan filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan. Dalam kajiannya, filsafat ilmu mencakup 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi ini membahas tentang apa yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Sedangkan epistemologi ini membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang benar. Dan aksiologi ini bertujuan membahas tentang tujuan, nilai, dan manfaat ilmu pengetahuan. Bagi aspek kehidupan manusia, ketiga aspek ini sangat dasar dalam menilai apakah suatu informasi dapat dikatakan sebagai pengetahuan ilmiah atau tidak. Jadi ketiga aspek ini saling
berkaitan untuk kita menentukan apakah informasi yang kita dapatkan itu merupakan informasi yang benar atau hanya hoax yang beredar di masyarakat. Nah, untuk analisis kasusnya adalah banjir informasi di era digital. Nah, apa yang dimaksud dengan banjir informasi di era digital ini adalah suatu fenomena yang dapat kita lihat dari maraknya penyebaran berita hoax di media sosial, terutama isu kesehatan, politik, dan hukum. Nah, banyak tuh dari teman-teman semua yang sering mendapatkan berita-berita hoax dari media sosial, entah itu dalam bidang isu kesehatan, pendidikan, politik, maupun hukum. Nah, banyaknya informasi yang disebarkan tanpa melalui proses verifikasi ilmiah sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di masyarakat. Nah, beredarnya informasi yang secara semerawut di media sosial ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena informasi tersebut belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, dalam konteks ini, filsafat berperan penting untuk mengajarkan masyarakat agar tidak menerima informasi secara mentah, melainkan melalui proses klarifikasi, verifikasi, dan analisis kritis. Nah, itu tadi filsafat itu mengajarkan kita untuk memilah informasi yang telah kita terima dengan tiga tahapan: klarifikasi, verifikasi, dan analisis kritis. Nah, tanpa pendekatan ilmu filsafat ini, informasi mudah disalahgunakan dan dijadikan alat kepentingan tertentu. Next. Nah, adapun pendapat ahli dan perbandingan dalam pembahasan kita hari ini adalah, menurut para ahli filsafat, salah satunya Karl Popper. Karl Popper ini berpendapat bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya soal hasil dan produk, tetapi tentang proses berpikir secara ilmiah. Nah, misalnya kita menekankan pentingnya sikap kritis dan prinsip falsifikasi dalam ilmu pengetahuan, yaitu bahwa teori yang harus dapat diuji dan dikritik. Nah, jika dibandingkan dengan pola berpikir instan di media sosial, pendekatan filsafat ilmu ini jelas sangat berbeda. Media sosial cenderung mendorong kecepatan dan viralitas. Nah, sedangkan ilmu filsafat ini menekankan kedalaman analisis dan kebenaran rasional. Nah, sudah sangat jelas sekali kan perbedaan antara media sosial dan metode pendekatan secara ilmiah. Jadi kalau di media sosial itu hanya mengedepankan viralitas dan kecepatan informasi tanpa kita ketahui informasi tersebut terbukti secara ilmiah atau tidak. Nah, kita lanjut ke penerapan filsafat ilmu. Penerapan filsafat ilmu dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, filsafat dapat diterapkan dengan cara membiasakan diri kita ini berpikir kritis. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita baca, biasakan kita selalu mengolah informasi tersebut dengan beberapa pertanyaan. Nah, jangan sampai informasi yang kita dengar, kita lihat, dan kita baca ini langsung kita terima mentah-mentah tanpa kita olah secara kritis, tanpa kita pertanyakan kebenarannya, pertanyakan runtutan permasalahannya.
semua harus kita pertanyakan demi memastikan informasi yang kita peroleh ini informasi yang kredibel dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan cara memeriksa sumber informasi dan mempertimbangkan dampak sosial serta etika dari penggunaan ilmu dan teknologi. Dengan demikian, ilmu filsafat membantu masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan mampu mengambil keputusan secara rasional. Nah, ini pentingnya, poin penting dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ilmu filsafat ini dapat mengontrol diri kita supaya tidak gampang terprovokasi dengan informasi-informasi yang sudah beredar di media sosial, yang cenderung bahkan kebanyakan informasi tersebut bisa dibilang hoax semata. Nah, dengan adanya ilmu filsafat ini kita bisa mengolah, kita bisa berpikir jernih sebelum mengambil tindakan, kita olah informasi yang ada sebelum mengambil langkah selanjutnya tanpa harus berpikir secara gerusa-gerusu. Dalam istilahnya, kita berpikir secara pelan, ilmiah, namun hasilnya tidak merugikan siapapun. Ini merupakan slide terakhir dari presentasi saya malam ini, yaitu kesimpulan dan penutup. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini adalah, mungkin berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu itu masih sangat relevan di tengah banjirnya informasi di era digitalisasi sekarang. Kenapa seperti itu? Karena filsafat ilmu berperan sebagai alat untuk menyaring informasi. Jadi istilahnya filsafat ilmu ini filter kita, filter dalam tubuh kita, filter dalam pikiran kita untuk menyaring informasi-informasi yang beredar. Nah, gunanya apa kita filter informasi ini? Gunanya untuk mencegah kebenaran ilmiah atau menjaga kebenaran ilmiah serta menanamkan sikap kritis dan etis dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Jelas sekali kan fungsinya itu seperti apa. Nah, jadi filsafat ilmu ini merupakan aspek penting dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan tindakan apapun, kita harus berpikir secara kritis dan secara ilmiah. Jangan hanya mengedepankan emosi yang mudah tersulut dari beberapa konten media sosial yang ada. Jadi kita harus lebih kritis lagi ke depannya. Nah, adapun rekomendasi dari saya pribadi adalah disarankan untuk kita semua agar filsafat ilmu itu tetap diajarkan dan dipahami, khususnya di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum, sebagai bekal dalam menghadapi tantangan informasi di era digitalisasi sekarang. Jadi harapannya tetap diajarkan ke masyarakat untuk mencegah hal-hal pemikiran-pemikiran yang berlandaskan emosi ini muncul. Jadi kita harus selalu berpikir kritis. Nah, sampailah kita di bagian penutup di presentasi saya malam hari ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.